大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 276-280. Begitu Dongfang Jinglei berbicara, semua orang menganggukkan kepala dengan penuh semangat seperti ayam mematuk jagung, dan Bei Mingkong menambahkan, benar, Jenderal Yang, Anda harus segera kembali ke kediaman Anda mungkin. Saya percaya bahwa setelah kepala keluarga yang menerima berita, dia dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Kematian bangsawan muda yang harus dibalas, tetapi tidak dengan menyalahkan pihak yang tidak bersalah dan membiarkan pelaku kejahatan bebas dari hukuman. Saat dia berbicara, dia terbatuk 2 kali dengan suara serak. Rupanya, dia juga terluka secara internal dari bentrokan barusan. Semua orang di tempat kejadian berkedut, sungguh omong kosong, ini sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Tapi semua orang di tempat kejadian masih mengangguk, memuji gagasan itu. Yang Lei memanfaatkan situasi ini untuk mundur tanpa kehilangan muka, dengan dingin berkata, yang ini akan kembali dan memberi tahu ayahku. Pembunuhan berdarah ini, aku pasti akan membayarnya dengan darah. Tidak peduli siapa pembunuhnya, kami keluarga yang tidak akan membiarkannya pergi. Nangong Yu terkikik saat dia terus memprovokasi dia, orang yang dimaksud telah dengan senang hati berdiri untuk mengakui kesalahannya, tetapi sebagai ayahnya, kamu sebenarnya tidak berani menuduhnya. Kamu ingin membalas dendam darahnya. Sungguh menggelikan. Aku belum pernah melihat seseorang yang hina, namun begitu tak tahu malu dan pengecut sepertimu. Jangan bilang kau hanya akan menunggu semua putramu mati sebelum membalas dendam. Wajah Yang Lei menjadi ungu. Heaven Splitter telah hilang selama milenium terakhir, dan sekarang muncul sekali lagi, hanya untuk dicuri oleh orang misterius. Ini bukan masalah kecil. Baik itu keluarga bangsawan di zaman sekarang ini, atau keluarga kekaisaran dari setiap kerajaan pasti akan mengalokasikan tenaga untuk menangani masalah ini. Jika seseorang benar-benar menggunakan ketenaran Heaven Splitter untuk mengumpulkan pasukan untuk tujuannya, maka ini akan menjadi sumber kepanikan bagi semua negara. Selain itu, masalah sebagian besar keluarga akan segera berakhir di sini di Sky Bearing, apakah mereka mendapat manfaat atau tidak. Keluarga Dongfang dapat dikatakan telah memperoleh panen yang cukup banyak kali ini. Mereka tidak hanya mendapatkan konsensus bersama dengan keluarga Beiming dalam mengamankan sejumlah dana tersembunyi, mereka juga meningkatkan hubungannya dengan Ling Tian. Dongfang Jinglei sangat sadar membiarkan Ling Tian melakukan apa yang diinginkannya, percaya bahwa dengan usahanya, Ling Tian pasti akan dapat memperhatikannya. Namun, seperti kata pepatah, seorang bijak mungkin memiliki 1000 pertimbangan, tapi dia pasti akan membuat kesalahan. Melalui pelelangan ini, Ling Tian telah menemukan bahwa Dongfang Jinglei memiliki kekuatan yang sebanding dengan Qian Suirou, mengingat bahwa dia paling tidak menderita ketika dia bertukar pukulan dengan pria berjubah hijau. Berbicara tentang manfaat, keluarga Nangong yang semula terhalang telah menjadi sekutu keluarga Ling dan sangat bahagia. Secara alami, ada orang-orang yang menderita, dengan keluarga Simen dan yang di dalam kelompok itu. Keluarga Simen percaya bahwa rencana mereka sempurna, tetapi pada akhirnya, mereka bertemu dengan tembok besi dan seluruh pasukan mereka diarahkan. Keluarga yang telah kalah jauh sebelumnya dan berniat menggunakan kesempatan ini untuk membentuk aliansi baru untuk meminjam kekuatan untuk melewati tahap sulit ini. Sayangnya, generasi muda tidak memenuhi harapan dan mereka tidak hanya kehilangan keturunan, tetapi juga memprovokasi keluarga Ling. Setelah mengetahui kemampuan Ling Tian, keluarga Beiming tiba-tiba menarik diri dari aliansi mereka dengan keluarga Yang dan bersiap untuk kembali ke kerajaan mereka. Keluarga Yang sekali lagi terlempar jauh ke dalam badai yang mengelilingi Sky Bearing. Namun, manfaat terbesar diperoleh oleh keluarga Xiao. Mereka tidak hanya berhasil mendapatkan uang dalam jumlah besar melalui lelang ini, mereka juga berhasil melepaskan kentang panas yaitu Heaven Splitter. Di mata mereka, semua tujuan mereka telah tercapai dengan jelas. Langit pasti mengamuk dengan perang karena Heaven Splitter, dan satu-satunya penyesalan yang mereka miliki adalah bahwa mereka tidak dapat mengetahui keluarga mana yang mengambil Heaven Splitter pada akhirnya. Namun, hal terpenting sekarang sebenarnya adalah merekrut dan membangun pasukan mereka sendiri dan menunggu kesempatan. Karena itu, Xiao Fengyang juga memiliki niat untuk pergi. Setelah melalui putaran pembicaraan lainnya dengan Nangong Tianlong,
Ling Tian meninggalkan menara Smoky Tea malam itu, kembali ke kediamannya. Tentu saja, dia tidak lupa meminta beberapa orang untuk memindahkan potongan besi hitam ke gudang senjata. Ling Tian memberikan perintah tegas, bahwa dalam seminggu dia harus melihat besi hitam berubah menjadi senjata yang telah dia beri pengarahan. Memang, metode untuk menyempurnakan besi hitam sudah hilang di sini, tetapi di dunia Ling Tian, bahkan berlian pun bisa dilebur dan ditempa ulang, apalagi hanya besi hitam. Bagaimana mungkin dia tidak bisa meleburnya menjadi senjata? Meskipun 7 hari mungkin waktu yang terlalu singkat untuk menempa besi hitam, tetapi mengingat karakteristik besi hitam, selama seseorang mengetahui formula untuk memalsukannya, tidak perlu berulang kali memalu dan meleburnya. Ling Tian baru saja sampai di rumah, dan baru saja duduk ketika dia menerima laporan yang mengatakan bahwa keluarga Dongfang ada di sini untuk berkunjung. Saudara terhormat Ling, Dongfang Jinglei tampak sangat hangat dan ramah, segera memanggilnya sebagai saudara terhormat saat mereka bertemu, menjadi begitu akrab satu sama lain pada pandangan pertama, itu pasti takdir. Saya percaya saudara terhormat ini sekarang sadar mengapa saya telah tinggal begitu lama di Sky Bearing. Munculnya Heaven Splitter telah menyebabkan gelombang besar yang membentang di seluruh benua. Sekarang, orang bodoh ini harus kembali ke negara saya untuk melakukan tindakan balasan dengan bawahan saya. Aku datang hari ini terutama untuk mengucapkan selamat tinggal. Oh, hehe, kakak Dongfang terlalu sopan. Ling Tian menginstruksikan beberapa pelayan untuk membawakan tes Smoky Tea, sebelum dengan sopan menjawab, untuk dapat bertemu saudara Dongfang di sini di Sky Bearing, serta bersenang-senang bersama harus menjadi kesenanganku, ini adalah kegembiraan di hidup. Sayangnya, saudara Dongfang akan kembali, dan kita tidak bisa mengobrol dan berdebat bersama, sayang sekali. Menatap Dongfang Jinglei, lebih banyak lagi pertanyaan muncul di hati Ling Tian. Mengapa orang ini terus melindunginya di Smoky Tea? Untuk mencegah dirinya difitnah, dia bahkan berbicara menentang keluarga Yang. Di permukaan, sepertinya dia melakukan ini untuk membantu Ling Tian, tetapi jika Nangong Yu bisa mengerti maksudnya, mengapa Dongfang Jinglei masih bertindak seperti itu, mengingat kecerdasannya. Dia seharusnya mengipasi api sebagai gantinya. Mungkinkah tujuannya adalah untuk mencegah Ling Tian mendominasi seluruh Sky Bearing? Dongfang Jinglei memberikan senyum bebas dan tak terkendali saat dia berbicara, semua orang datang dan pergi, dan itu tidak berarti bahwa jika saya pergi hari ini tidak akan ada pertemuan lagi. Mungkin di masa depan, kita masih akan bertemu, berkendara berdampingan, mengagumi pegunungan dan sungai. Sebuah cahaya menyala di mata Ling Tian saat dia tertawa terbahak-bahak, kata-kata saudara Dongfang masuk akal, hanya saja aku khawatir saat itu aku mungkin akan terbebani dengan anak-anak. Semoga perjalananmu menyenangkan. Dongfang Jinglei tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas kata-kata baiknya, saudara, orang bodoh ini akan memperhatikan perjalananku, sehubungan denganmu. Sementara aku tahu saudara terhormat ini tidak peduli dengan hadiah duniawi, aku masih harus menunjukkan sedikit penghargaan kepadamu. Terimalah ini. Mengatakan ini, dia mengeluarkan kotak batu giok kecil dan ramping dari dadanya dan meletakkannya di atas meja. Di dalam kotak batu giok ini adalah harta yang saya peroleh dalam cuaca dingin, ginseng darah. Saya baru saja melihat bagaimana Anda tanpa ragu menawar untuk teratai api es. Saya sampai pada kesimpulan bahwa Anda harus mencari harta spiritual terkait, jadi saya menghadiahkan ini kepada Anda. Saya harap Anda tidak akan menolaknya. Ginseng darah yang terbentuk sempurna. Hati Ling Tian melonjak. Ini adalah mainan yang menarik di sini. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa ginseng darah hanya akan terbentuk setelah 1 milenium, dan keefektifannya jauh melampaui ginseng normal berusia milenium. Namun, ini adalah ramuan ekstrim yang berhubungan dengan yang. Jika seseorang mengkonsumsinya tanpa persiapan yang tepat, bahkan sepotong kecil akan menyebabkan tubuh meledak dari api yang sangat besar di tubuh mereka. Dengan demikian, nama lain diberikan kepada blood ginseng ini, yaitu Fiery Heartburn. Itu adalah obat mujarab penyembuhan yang ekstrim, serta yang paling kejam. Meskipun mungkin ada kerugian dalam menggunakan jumlah yang berlebihan, jika Ling Tian menggunakan ginseng darah ini dalam produksi grid cyclic pelletnya, hasilnya akan memiliki efektivitas 2 kali lipat. Selain itu, teratai api es yang dia tempatkan di dalamnya sebagian besar masih berhubungan dengan yin, dan jika keduanya digunakan bersama, mereka akan menyeimbangkan dan melengkapi satu sama lain, yin dan yang saling terkait, yang terbaik dari kedua dunia. Ling Tian berpikir cepat,
dan dengan santai mengangkat kepalanya, berkata dengan wajah poker, harta karun seperti itu, bagaimana saya bisa dengan mudah menerimanya? Saya mohon saudara Dongfang untuk mengambilnya kembali. Bukannya saya tidak masuk akal, tapi bahwa hadiah yang begitu berharga tidak bisa saya terima dengan enteng. Saat dia selesai, dia dengan lembut menyenggol kotak itu kembali. Seolah-olah Ling Tian bahkan tidak tergerak oleh harta langka surga dan bumi. Melihat ekspresi acuh tak acuh di wajah Ling Tian, Dongfang Jinglei merasa heran. Untuk mengikat Ling Tian, keluarga Dongfang telah lama berdebat tentang apa yang akan ditawarkan kepadanya. Hanya setelah melihat Ling Tian menawar barang-barang itu selama pelelangan, Jinglei menyadari Ling Tian tertarik pada obat semacam itu, dan sebenarnya memiliki kecenderungan akademis di bidang ini. Sementara keluarga Dongfang telah mendapatkan ginseng darah ini sejak lama, mereka tidak dapat menggunakannya, yang sama baiknya dengan melihat bukit harta karun tetapi tidak dapat menyentuhnya, sangat menyedihkan. Jika mereka mencoba untuk menjual sesuatu kaliber ini, itu pasti akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk memberikan ini kepada Ling Tian, jika dia tahu bagaimana menggunakannya, dan kemudian dia akan sangat berterima kasih kepada keluarga mereka. Dengan desas-desus yang beredar bahwa dia adalah penerus Beyond Heavens. Dalam pikiran anggota keluarga Dongfang, selama mereka menghadiahkan ginseng darah ini, mereka pasti akan menerima niat baik Ling Tian. Namun, bagi Dongfang Jinglei saat ini, Ling Tian tampak seperti zombie, tanpa kegembiraan atau ekstasi yang terlihat di wajahnya, dan malahan kurangnya antusiasme. Hanya apa yang harus dia lakukan? Karena dia telah mengeluarkan barang itu. Bagaimana dia bisa mengambil kembali hadiah itu? Dongfang Jinglei kemudian tertawa canggung dan berkata, adik bodoh ini sudah mengatakannya, sementara ini adalah harta yang langka, itu belum tentu sesuai dengan keinginanmu. Namun, aku harap adik laki-laki ini akan menerima hadiah ini karena ketulusanku seperti pepatah, bulu angsa dikirim dari jauh, hadiah kecil dengan arti besar. Sementara saudara ini tidak datang dari jauh, ini, Saat Dongfang Jinglei mengatakan itu, dia merasa seolah-olah dia baru saja makan seekor lalat. Untuk harta seperti itu menerima perlakuan dingin seperti itu adalah sesuatu yang sepenuhnya di luar harapannya. Karena itu, dia tidak bisa menahan perasaan marah atas nama ginseng darah ini. Ling Tian tersenyum dan bergumam sejenak sebelum berkata, karena saudara Dongfang mengatakan demikian, adik laki-laki ini tidak boleh berdiri di atas upacara. Menghadapi ketulusan saudara laki-laki Dongfang, tidak baik bagi adik laki-laki ini untuk terus menyembunyikan sesuatu. Item ini memang berguna untuk adik kecil ini. Mendengar apa yang Ling Tian katakan, Dongfang Jinglei langsung bersemangat. Namun, dia dengan cepat melihat ekspresi khawatir Ling Tian saat dia berkata dengan lembut, ayahku sangat sering berperang dan menjaga perbatasan kekaisaran kita. Dia praktis telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya di medan perang dan telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, banyak luka. Baru-baru ini, dia menderita rematik dan penyakit seperti itu memang mengganggu. Sebagai seorang putra, saya sangat khawatir tentang masalah ini. Ginseng darah yang dikirim saudara Dongfang adalah objek yang penuh dengan energi yang sementara itu tidak bisa dikonsumsi langsung, seharusnya bermanfaat untuk penyakit ayah saya jika saya menyeduhnya menjadi kendi anggur yang enak. Adik laki-laki ini juga punya resep rahasia lain, jika saya bisa mengeringkan ginseng darah dan menggilingnya menjadi bubuk sebelum menggunakannya untuk membuat pasta obat, itu pasti akan efektif untuk melindungi ayah saya dari angin dan kelembapan. Ling Tian terima kasih atas nama ayahku. Ling Tian berkata dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa terima kasih. Setelah itu, Ling Tian benar-benar berdiri untuk membungkuk pada Dongfang Jinglei. Namun, Dongfang Jinglei hampir memuntahkan seteguk darah. Anda benar-benar akan membuat anggur dengan harta surgawi ini. Anda ingin membuat pasta obat dari itu. Setelah apa yang baru saja Anda katakan, harta surgawi yang saya berikan kepada Anda telah sepenuhnya diubah menjadi ramuan biasa untuk menyembuhkan rematik. Apakah busurmu itu seharusnya menyimpulkan masalah ini? Ekspresi awalnya ramah Dongfang Jinglei tidak bisa membantu tetapi berubah pucat. Jika bukan karena status Ling Tian, Dongfang Jinglei mungkin akan memukul Ling Tian dengan baik. Setelah bertukar basa-basi lagi, Dongfang Jinglei segera pergi dan pergi dengan menyedihkan. Ling Tian kemudian dengan anggun mengirim tamunya keluar dan menyaksikan anak buah Dongfang Jinglei pergi dengan sikap sopan. Setelah anak buah Dongfang Jinglei tidak lagi terlihat,
tidak ada jejak ketenangan yang terlihat di wajahnya saat dia dengan bersemangat berlari kembali ke halaman rumahnya. Kedua penjaga yang berdiri di dekat pintu masuk kemudian saling memandang dengan bingung. Apa yang salah dengan bangsawan muda mereka? Tampilan kepahitan yang dipenuhi dengan kegembiraan. Apakah dia bahagia atau dia sedih? Saat dia berjalan kembali, dia melihat Ling Chen dan Yu Bingyan cekikikan saat mereka berjalan menuju halaman rumahnya. Dalam kegembiraan, Ling Tian tertawa nakal dan menerkam kedua wanita itu, menarik mereka ke pelukannya. Merasakan tubuh lembut mereka dan mencium aroma mereka, Ling Tian tanpa ragu menikmati dirinya sendiri. Dengan sedikit kekuatan, dia memeluk mereka berdua dan langsung melompat ke halaman rumahnya. Karena lengah, kedua wanita itu menjerit saat mereka memukul Ling Tian dengan tinju mereka. "Kamu bocah di sana, turunkan keponakanku." Di siang hari bolong dan disaksikan oleh semua orang yang hadir, seorang pria dan wanita saling berpelukan tanpa menahan diri. Sungguh tidak masuk akal. Apakah kamu tidak tahu bahwa keluarga Yu saya adalah keluarga hebat yang elegan? Bagaimana kurang ajar? Raungan keras Yu Mantian bisa terdengar saat wajahnya memerah karena marah seolah-olah dia telah menderita keluhan yang sangat besar. Ling Tian kemudian tidak punya pilihan selain menempatkan kedua wanita itu sambil menggosok kepalanya dengan bingung. Sejak kapan Yu Mantian berubah menjadi pria kuno yang peduli dengan hal seperti itu? Apakah kata-kata itu benar-benar keluar dari mulutnya? Dengan sisa wewangian di tangannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa bau di kedua tangannya berbeda. Ling Chen berbau seperti bunga lili alami dan aroma anggrek segar milik Yu Bingyan. Pada saat ini, kedua wewangian mereka sangat berbeda. Dengan wajah penuh mabuk, Ling Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan telapak tangannya di dekat hidungnya saat dia menarik napas dalam-dalam 2 kali. Kemudian, dia melihat ke arah kedua wanita itu dengan tatapan mesum. Ling Chen tersenyum seperti bunga mekar saat dia mengungkapkan sedikit rasa malu dengan rasa manis di hatinya. Namun, Yu Bingyan tidak bisa begitu tenang. Dia masih perawan muda dan benar-benar dipeluk oleh seorang pria di hadapan paman ketiganya. Pada saat itu, wajahnya benar-benar merah karena dia bingung harus berbuat apa. Melihat Ling Tian dengan kepala sedikit menunduk, dia melihat dia mencium bau tangan yang dia gunakan untuk memeluk mereka berdua dengan wajah penuh mabuk. Dia kemudian tidak bisa membantu tetapi membalikkan tubuhnya saat dia menundukkan kepalanya dan menginjakkan kakinya di tanah dengan telinganya yang merah cerah. Yu Mantian kemudian berjalan dengan agresif dengan ekspresi kebencian di wajahnya saat dia mengusap tinjunya. "Ling Tian. Kamu gigolo kecil. Tuan ketiga ini tidak akan melepaskanmu hari ini. Kamu benar-benar berani melecehkan keponakanku. Tuan ketiga ini pasti akan memberimu pelajaran." Selama pelelangan, Tuan ketiga Yu yang terpelajar, tidak tertarik pada apa yang disebut harta surgawi dan pergi keluar kota pagi-pagi sekali. Namun, siapa yang mengira bahwa dia tidak akan melihat Ling Jian dan 5 bocah lainnya setelah menunggu sepanjang sore. Setelah dia tiba kembali di Menara Smoky Tea dengan frustrasi, dia mengetahui bahwa dia telah melewatkan pertunjukan besar dan benar-benar tertekan di dalam hatinya. Setelah itu, Yu Bingyan berkata bahwa dia ingin pergi ke kediaman Ling yang persis seperti yang diinginkan Yu Mantian. Karena itu, dia mengirim keponakannya ke keluarga Ling sambil memikirkan bagaimana dia bisa membuat Ling Tian bertengkar dengannya. Bahkan jika dia tidak bisa melawan Ling Tian, dia pasti bisa mendapatkan anggur yang enak. Siapa sangka setelah tiba di kediaman Ling sebentar, Yu Mantian mendapat kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Terlepas dari apakah Anda berdua saling mencintai atau tidak, Tuan ketiga ini tidak dapat diganggu dengan itu. Karena guru ketiga ini telah menemukan alasanku, aku harus bertarung dengan baik terlebih dahulu sebelum kita membicarakan hal lain. Ling Tian menggelengkan kepalanya sambil tertawa getir. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti pikiran Yu Mantian? Namun, ini bukan saat yang tepat baginya untuk bertarung. Masih ada ginseng darah di ruangan yang menunggu untuk diuji, dan setumpuk ramuan berharga dan teratai api es menunggunya untuk dimurnikan menjadi pelet saiklik hebat. Kekuatan Ling Chen, Ling Jian, anak nakal lainnya, dan dirinya sendiri sedang menunggu untuk ditingkatkan, dan meridian negatif hitam ilahi Yu Bingyan sedang menunggu untuk disembuhkan. Namun, Yu Mantian harus muncul pada saat seperti itu. Tuan ketiga hanya ingin berkelahikan. Kamu hanya perlu mengatakannya. Ling Tian berkata dengan tidak sabar. Mata Yu Mantian berbinar, cerdas. Gigolo kecil, tuan ketiga ini memiliki niat itu. Kalau begitu cepat datang padaku,
untuk apa kamu masih berlama-lama? Di luar ekspektasi Yuman Tian, Ling Tian bahkan lebih antusias darinya. Sebelum Ling Tian menyelesaikan kalimatnya, dia sudah menyesuaikan tubuhnya menjadi postur siap bertarung. Pada saat itu, Yuman Tian mau tidak mau menyesal, jika aku tahu bahwa bocah ini juga seorang maniak seni bela diri, guru ketiga ini pasti sudah datang 10 atau 20 kali. Mengapa saya harus melawan sekelompok anak nakal? Dengan raungan keras, niat bertarung Yuman Tian meledak saat dia mengambil langkah besar. Dengan setiap langkah yang dia ambil, semua orang yang hadir bisa merasakan tanah sedikit berguncang. Seolah-olah dia adalah gunung, Yuman Tian berjalan dengan tekanan yang luar biasa. Dengan hati untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat untuk mengurus hal-hal yang lebih penting, bagaimana Ling Tian tertarik untuk menyeret pertempuran ini keluar dengan Yuman Tian. Peluit keras kemudian terdengar saat tubuh Ling Tian terangkat ke langit dan terbang menuju Yuman Tian seperti bulu. Aura Yuman Tian telah dipadatkan ke titik di mana dia hanya membutuhkan satu langkah lagi untuk mencapai puncak auranya. Pada saat itu, ini akan menjadi waktu terbaik baginya untuk bergerak. Serangan yang diluncurkan pasti akan mengguncang bumi. Dia sangat jelas tentang kemampuan Ling Tian dan mengerti bahwa Ling Tian tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Ling Tian pasti tidak bisa dibandingkan dengan 5 anak nakal, dan Yuman Tian tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan seperti yang dia lakukan pada 5 anak nakal. Siapa sangka sebelum dia mengambil langkah terakhir, yang juga merupakan momen terpenting, lawannya akan menghilang dari pandangannya. Aura awalnya menjulang tiba-tiba sepertinya telah menghilang. Pada saat yang sama, serangan kuat turun dari atas. Kaki Ling Tian sepertinya membentuk spiral saat dia turun dari langit. Serangan telapak tangannya mendarat dengan keagungan yang menghancurkan bumi. Saat dia masih 30 kaki di atas kepala Yuman Tian, kekuatan kuat yang dihasilkan dari serangan telapak tangan telah membuat pakaian Yuman Tian berkibar. Debu dan pasir di bawah Yuman Tian juga mulai berkumpul seolah-olah ada pusaran air. Ambil inisiatif untuk menyerang. Langkah ini benar-benar menghancurkan aura Yuman Tian dan memblokir semua jalan keluar. Sebagai ahli Xiantian, Yuman Tian sama sekali tidak bingung. Berkelahi dengan seseorang secara langsung juga memiliki teknik yang relevan. Yuman Tian kemudian berteriak keras, yang terdengar seperti guntur di langit yang cerah, langkah yang bagus. Dia kemudian mengedarkan kibatinnya ke telapak tangannya karena tubuh kekarnya tidak repot-repot menghindari serangan sedikit pun. Melonjak dari tanah, telapak tangannya melengkung pada sudut yang aneh dan dia menerima telapak tangan Ling Tian secara langsung. Ini adalah seni rahasia keluarga Yu, 3 telapak tangan mendukung langit. Dengan ledakan keras, awan debu raksasa terlihat dan Yu Bingyan merasa seluruh kediaman Ling sedikit bergetar. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang menusuk di telinganya saat mulai berdenging. Selain itu, kekuatan benturan yang kuat juga membuatnya merasakan gelombang pusing yang kuat. Setelah menyadari itu, Ling Chen dengan cepat memegang telapak tangan Yu Bingyan dan mengirimkan gelombang kibatin yang lembut. Yu Bingyan kemudian merasakan kehangatan di hatinya saat dia menghilangkan rasa pusingnya dan tersenyum pada Ling Chen. Setelah tumbukan telapak tangan mereka, tubuh Yuman Tian mendarat kembali di tanah dan ubin yang mengelilinginya mulai menyembur ke segala arah. Selanjutnya, kaki Yuman Tian terlihat menyelam lebih dalam ke tanah sampai mencapai lututnya. Dengan raungan keras, Yuman Tian mengedarkan kibatinnya dan melompat keluar dari tanah. Tanah hitam kemudian menyembur seperti air mancur dan 2 kawah baru muncul di tanah. Diisi dengan kibatin, tubuh Yuman Tian sekokoh baja. Setelah menerima serangan telapak tangan Ling Tian, dia seperti paku yang ditancapkan ke tanah. Hanya dengan satu gerakan, itu sudah cukup untuk menampilkan kehebatan dari kedua skill mereka. Pada awalnya, Ling Tian dengan cerdik mengambil inisiatif untuk menghancurkan aura yang dibangun Yuman Tian dan menutup semua rute pelariannya. Pada saat itu, Ling Tian dapat dikatakan berada di atas angin dan jika Yuman Tian menerima serangan secara langsung, dia akan kalah tanpa keraguan. Namun, Yuman Tian memang individu yang berpengalaman, melompat ke udara dan bertabrakan dengan Ling Tian sebelum dia dapat mengumpulkan momentumnya sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia memberi dirinya kelonggaran untuk mundur. Jadi, meski dia kalah sedikit, dia tidak menang atau kalah dalam pertukaran ini. Setelah pertukaran pertama, Ling Tian tiba-tiba mengeluarkan postur aneh di udara, pinggang ditekuk, kaki dalam bentuk bengkok dan tangannya terentang dalam posisi menyerang yang sama seperti sebelumnya.
Seluruh tubuhnya tampak seperti busur, berputar seperti kincir. Dia sebenarnya tidak mendarat, malah naik sekali lagi, bahkan lebih tinggi dari ketinggian sebelumnya. Dari samping, Yu Bingyan dengan cerdik melihat tangan dan kaki Ling Tian menghadap ke arah yang sama, membentuk semacam elips, dan menggunakan kekuatan yang dihasilkan oleh ototnya, dia mendorong dirinya sekali lagi. Di udara, dia mengambil sikap yang sama dengan kaki ke atas, tangan ke bawah, dan seperti bintang jatuh yang meluncur ke bawah menuju Yumantian. Langkah yang persis sama, tetapi dengan momentum tambahan ke dalam persamaan. Tatapan berapi-api dan penuh gairah bisa dilihat dari mata Yumantian. Dengan teriakan keras, dia bergegas ke atas untuk menemuinya, kedua tangannya di atasnya saat dia melompat ke atas untuk menghadapi Ling Tian secara langsung. Langkah yang persis sama, 3 telapak tangan mendukung surga. Ini karena keahlian unik Ling Tian mengunci posisi Yumantian saat ini, dan hanya keahlian 3 telapak tangan yang sulit dipahami dan mendalam yang bisa melawan gerakannya. Tentu saja, jika seseorang tidak peduli dengan identitasnya, mereka dapat meringkuk dan keluar dari jangkauannya. Namun, Yumantian adalah ahli alam Xiantian yang memiliki reputasi baik, dengan harga dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang tidak tahu malu? Hong! Suara menghancurkan bumi lainnya menyelimuti daerah itu. Halaman Ling Tian tampak seperti rumput di tengah topan, dengan sekelilingnya tersapu. Kotoran di tanah naik ke udara, membentuk sesuatu yang mirip dengan setan debu. Dengan matahari tinggi di udara, cahaya tersaring, mengubah seluruh pemandangan menjadi bercak kuning kabur. Tubuh Yumantian yang tinggi dan kokoh melesat lebih cepat ke tanah kali ini. Dia bahkan mendarat di tempat yang sama persis, dengan 2 kaki yang sama persis, tanpa ada perubahan posisi. Dengan suara, "pu", setengah dari tubuhnya memasuki tanah, hanya menyisakan pinggangnya yang terlihat. Benar-benar serangan telapak tangan yang kejam dengan kekuatan menakutkan dari Ling Tian. Yumantian meraung marah, menamparkan kedua tangannya di kedua sisi tanah, dan mengandalkan kekuatan balasan untuk mendorong dirinya keluar dari tanah. Dia tahu bahwa dia sudah dirugikan, dan dengan demikian segera bereaksi untuk melompat keluar dari posisinya saat ini. Namun, dia baru saja melakukannya ketika dia merasakan hembusan angin di atas kepalanya. Serangan telapak tangan ketiga Ling Tian sudah meluncur ke arahnya. Yumantian mendapat kesan bahwa berat seluruh langit ada di belakang Ling Tian kali ini saat dia menamparkan dengan kejam. Kali ini, tidak ada margin untuk melarikan diri. Bahkan jika dia rela membuang wajahnya untuk menggelar, itu tidak mungkin. Yumantian mengumpulkan sisa energinya yang menyedihkan, dan mengeluarkan geraman aneh yang tidak manusiawi saat dia mengangkat tangannya untuk ketiga kalinya untuk bertemu Ling Tian. Serangan kali ini bisa dikatakan sebagai kekuatan dari 2 serangan pertama yang dijumlahkan. Sebelum mereka bersentuhan, Yumantian sudah merasakan sakit yang menyengat di telapak tangannya, seolah-olah angin memotongnya. 3 serangan dan tubuh Ling Tian bahkan belum pernah menyentuh tanah sekalipun. Dia seperti elang besar, membentangkan sayapnya dan terbang bebas melintasi langit, menyerang lagi dan lagi. Ini adalah keterampilan yang dibuat sendiri setelah Ling Tian mencapai lapisan ke-9 dari Formula Naga Mengejutkan Ilahi, Tempur Elang 9 Revolusi. Dengan mengembuskan napas energi sejati, lalu melompat dan menggunakan momentum yang diperoleh dari ketinggian untuk menyerang, setiap gerakan dari keterampilan ini mencakup inti dari semua teknik tubuhnya. Ketika lawan membalas, pengguna kemudian akan menggunakan kekuatannya untuk lebih meningkatkan kekuatan mereka. Dengan setiap pembalasan, setiap serangan akan jauh lebih kuat daripada serangan terakhir, dan pada serangan ke-9, kekuatannya akan setara dengan lebih dari 5 kali kekuatan serangan pertama. Namun, satu-satunya kelemahan dari skill ini adalah hanya bisa digunakan untuk melawan seseorang dengan standar yang sama dengan penggunanya. Jika lawan terlalu lemah, bahkan tidak perlu serangan kedua, dan karena serangan beruntun, seseorang tidak bisa memberikan segalanya untuk serangan pertama. Melawan lawan yang lebih kuat, jika seseorang tidak memberikan segalanya, lalu bagaimana mereka bisa bertahan tanpa cedera? Hong! Suara ledakan lainnya sekali lagi. Ling Tian melayang seperti layang-layang, perlahan mendarat di tanah. Dengan sapuan jubahnya, semua debu tersapu olehnya, memperlihatkan area kosong. Tuan ketiga Yu tidak terlihat dimanapun. Ling Tian tersenyum, membelah hidungnya dengan puas sebelum pergi ke kamarnya sendiri. Di mana paman ketigaku? Kenapa dia pergi? Yu Bingyan panik. Pertarungan barusan, bagaimana membandingkan catatan?
Itu seperti adu banteng matador. Bahkan sebelum dia bisa melihat apa yang terjadi, Ling Tian telah mengalahkan Yu Mantian sampai dia menghilang. Hanya apa yang terjadi? Oh, Ling Tian terhenti, Tuan ketiga Yu benar-benar pantas dihormati, dia bahkan tahu tentang 72 transformasi ilahi. Saat ini, dia mungkin seekor terenggiling, sudah bermain-main jauh di dalam bumi. Kamu terenggiling? Kamu beset RD. Dari jauh di dalam bumi terdengar raungan marah. Kedengarannya seperti Tuan ketiga Yu, tetapi dengan nada tertekan. Baru pada saat itulah Yu Bingyan menemukan bahwa sebuah lubang misterius telah muncul entah dari mana, yang menyerupai sebuah sumur, tetapi juga sebuah gua. Mungkinkah paman ketiganya ada di dalam? Mengapa dia menggali lubang dan mengubur dirinya di dalamnya? Mungkinkah dia punya waktu selama pertempuran sengit untuk melakukan hal seperti itu? Selama pertempuran Tians, dengan kemampuannya saat ini, dia hanya bisa melihat pukulan pertama, setelah itu pandangannya dikaburkan oleh semua debu yang berterbangan. Dia hanya bisa melihat Ling Tian melonjak ke langit setelah setiap serangan. Tetapi tidak dapat melihat apa yang dilakukan pamannya. Bahkan Ling Chen hanya bisa mendapatkan gambaran kasar dari skenario tersebut. Yu Bingyan berlari ke mulut, sumur, dan membungkuk untuk melihatnya. Anehnya, dia menemukan seberkas rumput hitam bergerak di dalam dan mendapat kejutan besar. Dengan suara, "Pu," Yu Mantian melepaskan diri dari tanah, melompat keluar dengan wajah basah kuyup. Dia memuntahkan gumpalan tanah saat matanya berputar, mencoba menemukan lokasi Ling Tian. Yu Bingyan menilai Tuan ketiga Yu memanjat keluar dari lubang yang dalam, dan tanpa sadar menghirup udara dingin yang dalam. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Lubang yang digali oleh manusia, sebenarnya lebih dari 10 kaki dalamnya. Tanah di bagian bawah ternyata lembab, seolah-olah air merembes keluar. Bau tanah yang kaya keluar dari mulut, dan jika seseorang terus menggali ke bawah beberapa meter lagi, mungkin sebenarnya ada sumber air sumur baru. Perkelahian antara dua orang sebenarnya mengarah pada penggalian sumur baru. Sejujurnya, tepat setelah pertarungan, Ling Tian telah berjalan beberapa kali di sekitar lubang ini, dan merasa bahwa ini sebenarnya adalah tempat yang tepat untuk membentuk sumur baru. Karena itu, dia punya rencana untuk memanggil beberapa pengrajin dan membuat mereka membuka sumur baru di sini. Dia bahkan berencana untuk menamainya, Sumur Tuan Ketiga, sehingga Yu Mantian akan merasa sakit setiap kali dia melihat benda yang meledak ini. Semua anggota keluarga dari keluarga Ling tahu bahwa tanah mereka terletak di atas tanah yang kering dan keras. Namun, kedalamannya paling sedikit lebih dari 1 meter, dan ketika Yu Mantian dan Ling Tian bertukar dua gerakan pertama mereka dengan mudah menembus tanah yang keras ini. Serangan ketiga Ling Tian sebenarnya telah mengirim Yu Mantian jauh ke dalam bumi, bukannya melukainya. Di mana gigolo itu? Yu Mantian tampaknya tidak lebih buruk untuk dipakai, berteriak dengan wajah hitam, "Gigolo kecil. Keluar ke sini untuk Tuan ketiga ini. Pemenang pertempuran ini belum diputuskan, dan kamu ingin lari. Pemenangnya belum ditentukan." Yu Bingyan dan Ling Chen tidak bisa menahan tawa. Anda sudah dirobohkan ke bumi seperti paku, dan Anda ingin berbicara tentang penyelesaian siapa pemenangnya. Ini juga tidak bisa disalahkan pada Yu Mantian. Ling Tian memilih waktu yang tepat untuk menyerang ketiga kalinya ketika Yu Mantian sudah setengah jalan untuk melepaskan diri dari lubang. Dengan demikian, dia hanya bisa mengalihkan setengah kekuatannya untuk memblokir Ling Tian, yang mengakibatkan keadaan saat ini. Namun, jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, maka dengan pengalamannya, Yu Mantian kemudian akan menggunakan beberapa teknik gerakan seperti 18 Somersault of the Swallow untuk melarikan diri dari kunci ruang angkasa, dan bahkan tidak akan ada serangan ketiga dari Ling Tian, apalagi menjatuhkannya ke bumi. Sementara kultivasi Tuan ketiga Yu mungkin tidak sedalam Ling Tian, dia pasti tidak akan kalah setelah 3 pertukaran. Yu Mantian menjerit dan mengamuk tanpa henti, membuat keributan sampai Nyonya Tua Ling bergegas mendekat, membujuknya untuk pergi minum teh. Sebelum pergi, Tuan ketiga Yu berdeham dan berteriak, "Bocah kecil, beraninya kau mengambil kebebasan dengan keponakan Tuan ketiga ini. Aku akan kembali untuk menyelesaikan skor." Sekarang dia akhirnya mendapat kesempatan untuk bertarung dengan Ling Tian, bagaimana dia bisa melepaskannya. Namun, dia tidak menyadari bahwa satu kalimatnya ini melemparkan wajah keponakannya keluar jendela. Ling Tian berjalan ke ruang kerjanya, merasa sangat gembira dengan proses pertempuran barusan. Meskipun itu hanya 3 serangan, itu adalah cara terakhir bagaimana perkelahian antar pria harus dilakukan.
Bahkan Yumantian sendiri diam-diam merasa senang. Saat membuka kotak batu giok yang diberikan Dongfang Jinglei kepadanya, Ling Tian merasakan gelombang kegembiraan kedua. Itu memang ginseng merah darah yang terbentuk sempurna, bahkan dengan akarnya yang utuh, dan bahkan kumis janggutnya terlihat jelas. Ini sebenarnya adalah ginseng darah berusia ribuan tahun yang telah mengambil bentuk manusia. Ginseng darah secara alami adalah harta spiritual surga dan bumi dan hanya akan memiliki kesempatan untuk terbentuk di tempat yang penuh dengan tanaman ginseng. Sementara efeknya biasa saja dalam 1000 tahun pertama umurnya, ketika daunnya masih utuh dan rimpangnya belum terbentuk, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda setelah 1 milenium. Setelah 1000 tahun, daunnya akan layu dan rimpangnya akan terbentuk saat ginseng mulai berwarna merah gelap. Setelah puluhan tahun, warna merah darah kemudian akan muncul dan baru bisa dianggap sebagai ginseng darah. Saat itu sudah bisa dianggap sebagai harta spiritual. Adapun ginseng darah saat ini, Ling Tian memperkirakan bahwa tidak mungkin tampilan seperti itu muncul tanpa 3 hingga 4000 tahun yang baik. Dalam rencana awalnya, Ling Tian hanya bertujuan untuk menghasilkan pelet siklik hebat dengan kemampuan untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang maksimal 5 tahun. Sekarang, dengan Ice Fire Lotuses serta Blood Ginseng, Ling Tian mengharapkan kehebatan Great Cyclic Pellet miliknya untuk meningkatkan kultivasi seseorang tidak kurang dari 20 tahun. Dia tertawa gembira, mengangkat ginseng darah seolah-olah sedang menggendong anaknya yang baru lahir. Dia kemudian memberitahu Ling Chen bahwa, apapun yang terjadi, tidak ada yang boleh mengganggunya. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia kemudian bergegas ke ruang rahasianya dan mengisolasi dirinya sendiri. Sekarang setelah semua ramuan dikumpulkan, Ling Tian tidak mau menunggu lebih lama lagi. Saatnya Great Cyclic Pellet muncul. Ling Tian tidak meninggalkan ruang rahasia selama sehari semalam penuh. Pada siang dan malam ini, Dongfang Jinglei dari keluarga Dongfang telah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Kekaisaran Bantalan Langit dan meninggalkan Bantalan Langit. Hampir di saat yang sama, keluarga Beiming juga meninggalkan Sky Bearing. Kepala keluarga Nangong juga meminta untuk bertemu Ling Tian tetapi semuanya dihentikan oleh Ling Chen. Selanjutnya, semua berita yang datang dari halaman keluarga Ling termasuk pergerakan keluarga Yang dan Qian Suirou ditekan oleh Ling Chen. Semua ini harus menunggu sampai Ling Tian keluar dari kamar rahasianya. Pada saat yang sama, Yu Bingyan dan Ling Chen sama-sama mengkhawatirkan Ling Tian karena dia tidak tidur seharian penuh. Karena itu, mereka bergantian mondar-mandir di sekitar pintu masuk ruang rahasia. Hidangan yang telah mereka siapkan dipanaskan kembali berkali-kali sebelum dibuang. Lebih banyak hidangan kemudian akan dibuat, dipanaskan kembali, dan kemudian dibuang. Proses seperti itu diulangi setidaknya 10 kali. Ling Chen memiliki kultivasi yang mendalam dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan meski tidak tidur semalaman. Sebelum ini, Ling Tian juga pernah melakukan hal serupa sebelumnya, memasuki kultivasi tertutup atau memurnikan ramuan. Karena itu, dia masih merasa nyaman meskipun dia khawatir. Di sisi lain, ini adalah pertama kalinya Yu Bingyan menunggu Ling Tian seperti itu dan dia sangat khawatir. Terutama setelah dia mendengar Ling Chen mengatakan bahwa Ling Tian sedang mencoba memurnikan obat untuk membantu menyembuhkan meridian negatif hitam ilahi. Dia tersentuh sampai dia ingin menangis. Namun, meridian negatif hitam ilahi miliknya adalah sesuatu yang bahkan keluarga Yu nomor 1 di dunia tidak memiliki cara untuk menyembuhkannya. Bagaimana Ling Tian bisa menemukan solusi? Menyempurnakan obat adalah sesuatu yang sangat berat dan membebani tubuh seseorang. Jika Ling Tian bekerja terlalu keras untuk memurnikan obat untuk Yu Bingyan, bukankah dia akan merasa bersalah seumur hidupnya? Hais, Tians bodohku. Apakah Anda tidak tahu bahwa saya lebih suka tetap tidak sembuh selama sisa hidup saya daripada melihat bahaya menimpa Anda? Di siang dan malam ini, kedua wanita itu merasa seolah-olah menunggu selama setahun penuh dengan Yu Bingyan yang sangat menderita. Pada awalnya, mereka masih mengobrol santai untuk menghabiskan waktu. Tapi seiring berjalannya waktu, kedua bibir mereka menjadi tertutup saat mereka menatap pintu masuk ruang rahasia dengan kekhawatiran di seluruh wajah mereka. Di ruang rahasia, Ling Tian juga telah mencapai masa kritis. Untuk menyempurnakan Great Cyclic Pellet kelas atas ini, Ling Tian merasa bahwa dia telah melakukan persiapan yang cukup, menyiapkan setiap ramuan dalam jumlah besar. Sebelum ini, dia bahkan telah mempraktekkan metode penyempurnaan Great Cyclic Pellet dengan ramuan biasa dan akan disambut dengan sukses. Dengan demikian,
Ling Tian sangat yakin bahwa dia akan berhasil menyempurnakan pelet cyclic hebat. Namun, Ling Tian tidak pernah menyangka bahwa menggunakan herbal kelas atas yang sebenarnya dan eksperimen sebelumnya akan sangat berbeda. Terutama untuk memurnikan ginseng darah dan teratai api es, sementara mereka saling melengkapi satu sama lain, mereka juga saling bertentangan seperti api dan air. Dalam proses mengekstraksi esensi tumbuhan lain, semuanya berjalan lancar seperti yang terjadi pada percobaan sebelumnya. Tepat ketika Ling Tian dengan percaya diri menempatkan Ice Fire Lotus dan Blood Ginseng ke dalam kuali yang sama dan dengan hati-hati menyalakan apinya, dia tidak pernah berharap ramuan itu akan saling bertentangan saat dipanaskan. Kedua ramuan itu masing-masing mengambil sisi kuali dengan pemisahan yang jelas di antara mereka. Meski mencoba beberapa kali, situasinya tidak pernah berubah. Dengan demikian, ini membuat Ling Tian sakit kepala hebat. Jika kedua tumbuhan tidak ingin bersentuhan satu sama lain, bagaimana mereka bisa bergabung bersama untuk membentuk pil? Selain itu, kedua ramuan ini tidak bisa diiris seperti ramuan lainnya. Jika ki spiritual di dalamnya menghilang karena diiris, tak berdaya, Ling Tian hanya bisa menggunakan metode paling canggung. Dia mengendalikan api dengan tangan kanannya dan memegang belati pendek yang terbuat dari batu giok dengan tangan kirinya, meletakkannya di kuali dan mengirimkan ki batinnya ke dalam kuali melalui belati. Dia kemudian menggunakan ki batinnya untuk mengunci kedua ramuan itu dan mencegahnya berpisah. Namun, metode ini berarti Ling Tian harus menderita. Tabu pil penyulingan terbesar adalah pengenalan logam apapun. Satu-satunya pengecualian adalah giok yang bukan logam. Namun, barang yang terbuat dari batu giok sangat rapuh dan tidak mampu menahan ki dalam jumlah besar. Selanjutnya, kuali itu terbuat dari baja dan tebalnya setengah kaki. Ketika Ling Tian memalsukan kuali, dia hanya mengejar kekokohan dan secara alami sangat besar. Sekarang, ki batinnya harus melewati belati giok untuk mengendalikan kuali dan kemudian melewati kuali untuk mengendalikan tumbuhan. Dengan demikian, hal itu mengakibatkan kelelahan yang sangat besar pada ki batinnya. Bukan karena Ling Tian tidak ingin meletakkan telapak tangannya di atas kuali secara langsung, tetapi jika dia melakukannya, telapak tangannya pasti akan hangus saat suhu kuali meningkat. Tidak peduli seberapa padat ki batinnya. Tetapi jika dia terus-menerus memasukkan ki ke dalam kuali, ki dalamnya akan habis dengan sangat cepat. Bahkan dengan Xiantian Ki murni Ling Tian dari tahap ke-9. Formula naga mengejutkan ilahi, dia hanya mampu bertahan selama 2 jam sebelum kelelahan. Pada saat itu, dua herba utama di dalam kuali baru saja mulai menyatu. Hanya sampai kedua ramuan itu menghabiskan beberapa waktu untuk bergabung satu sama lain, dengan ki spiritual mereka dapat menerima satu sama lain, ramuan itu tidak akan saling tolak. Itu juga akan menjadi waktu terbaik untuk pembentukan pil. Pada saat yang sama, nyala api tidak dapat ditingkatkan dan harus dipertahankan pada tingkat yang terkontrol dan seimbang. Jika seseorang terburu-buru membentuk pil, tumbuhan di dalam kuali pasti akan menjadi abu. Ling Tian tidak bisa lagi mundur. Tidak peduli apa, saya harus berhasil. Mata Ling Tian tetap tenang saat ki batinnya ditransmisikan dengan mantap. Beberapa saat kemudian, dia mulai menutup matanya dan memusatkan perhatian pada transmisi ki batinnya dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mengendalikan api. Sementara pemandangan tampak tenang dan hening, bahaya besar mendidih di balik ketenangan itu. 4 jam telah berlalu. 6 jam, dahi Ling Tian sudah dipenuhi butiran keringat, dan wajahnya juga menjadi pucat. 12 jam telah berlalu, dan wajah Ling Tian bermandikan keringat saat rambutnya menempel di wajahnya dengan pakaiannya yang basah kuyup. Pada saat yang sama, wajahnya juga pucat tidak wajar dengan rona merah yang tidak sehat terlihat di pipinya. Pembuluh darah di pelipisnya juga mulai membengkak saat dia mengatupkan giginya dengan erat. Ling Tian tidak pernah membayangkan bahwa pelet siklik besar tidak akan terkondensasi sepenuhnya bahkan setelah 12 jam penuh. Lagi pula, dia hanya membutuhkan waktu 4 jam selama percobaan yang dia lakukan. Kuali itu seperti jurang maut, menyerap semua ki Xiantian Ling Tian yang padat tanpa ada tanda-tanda melambat. Pada saat ini, ki batin Ling Tian sudah benar-benar habis. Penglihatannya juga menjadi buram saat roh yang tak berpenghuni membakar lubuk hatinya. Ling Tian kemudian meraung keras dan mentransmisikan untaian ki terakhirnya ke dalam kuali. Penglihatannya menjadi gelap dan Ling Tian kehilangan kesadaran. Tapi tepat sebelum dia kehilangan kesadaran, samar-samar dia bisa mencium aroma aneh yang membuat Ling Tian menghela nafas lega. Beberapa saat kemudian,
Ling Tian mulai bangun secara bertahap dan api di bawah kuali telah padam tanpa sadar. Melihat kuali di depannya, Ling Tian merasakan perasaan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Tidak yakin tentang hasil penyempurnaan Grid Cyclic Pellet, Ling Tian bahkan tidak memiliki keberanian untuk membuka kuali pil. Mengambil napas dalam-dalam, Ling Tian menenangkan dirinya dan duduk perlahan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya sangat lemah tanpa ada kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Sambil tertawa, dia berpikir, bahkan jika saya benar-benar gagal, setidaknya saya harus tahu hasilnya. Bagaimana saya, sebagai seorang pria, bisa bertindak pelin-pelan seperti itu? Tanpa ragu lagi, Ling Tian mengulurkan tangan kanannya dan mengangkat tutup kuali. Setelah itu, kuali perlahan dibuka dan aroma pekat menyebar ke seluruh ruangan. Ling Tian kemudian merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan seolah-olah kekuatan meresap melalui anggota tubuhnya. Di dasar kuali, lebih dari 100 pil berwarna merah seukuran kacang tergeletak diam. Semuanya bulat dan transparan, berkilau seperti berlian. Aroma aneh keluar dari pil dan seseorang akan merasakan gelombang relaksasi mengisinya hanya dengan mencium aromanya. Saya akhirnya berhasil. Ling Tian menutup matanya dan merasakan beban besar terangkat dari pundaknya dengan kegembiraan yang histeris pecah di dalam hatinya. Pada saat ini, Ling Tian hampir merasa ingin bernyanyi. Pil-pil di depannya ini mewakili fakta bahwa pasukan Ling Tian yang tak terkalahkan akan lahir ke dunia. Dengan kekuatan Ling Jian dan yang lainnya, selama mereka mengkonsumsi Grid Cyclic Pellet, itu pasti akan menambah kultivasi selama 20 tahun untuk kekuatan mereka. Pada saat itu, kekuatan pribadi mereka pasti tak tertandingi di dunia. Terlepas dari beberapa orang lain, mereka tidak akan terkalahkan. Selama momen kritis ketika perang akan pecah, kemampuan untuk meningkatkan kekuatan secara tiba-tiba membuat Ling Tian merasa seolah-olah tidak ada lagi yang perlu dia waspadai. Ling Tian kemudian dengan cepat mengeluarkan botol giok yang telah dia siapkan sebelumnya dan menempatkan pelet siklik besar ke dalamnya dengan hati-hati. Hanya setelah dia menyegel semua botol dan memastikan tidak ada yang tersisa di kuali barulah dia menghela nafas lega. Pada saat itu, dia merasakan kelelahan menghantamnya dengan kekuatan penuh dan hampir tertidur di tempat. Ling Tian lalu dengan cepat menikam dirinya sendiri di paha untuk membangunkan dirinya. Ini jelas bukan waktu untuk tidur tetapi waktu terbaik untuk memulihkan ki batinnya. Mengambil Grid Cyclic Pellet, Ling Tian duduk bersila di lantai dan mulai mengedarkan formula Divine Shocking Dragon miliknya. Pada awalnya, dia merasa inti dalamnya benar-benar kosong dan hanya bisa merasakan sedikit jejak ki dalam yang berenang di sekitar meridiannya. Kecepatan ki dalam berangsur-angsur tumbuh lebih cepat karena menyelesaikan satu siklus penuh dalam sekejap. Semua ki dalam yang tersisa di meridiannya kemudian tersapu sepenuhnya karena membentuk arus besar yang mengalir di inti dalamnya. Ling Tian dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam ki batinnya setelah kelelahan hari ini. Tepat pada saat ki batinnya mencapai puncaknya, Ling Tian meletakkan pelet siklik besar di mulutnya dan merasakan pil dingin turun ke tenggorokannya. Tak lama setelah itu, aliran hangat dan kuat meledak di inti dalamnya. Gelombang efek obat yang tidak dapat diblokir naik dari inti dalamnya dan meresap ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar. Ling Tian kemudian mencoba yang terbaik untuk mengendalikan ki batinnya untuk memandu sumber efek obat yang kuat ini sesuai dengan jalur sirkulasi formula naga mengejutkan ilahi miliknya. Dengan ledakan keras, Ling Tian merasa seolah-olah seluruh tubuhnya benar-benar terbakar. Pita rambut di kepala Ling Tian juga meledak saat rambut hitam panjangnya terangkat ke udara dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, jubah putih di tubuh Ling Tian juga meledak berkeping-keping dan dia menjadi telanjang bulat. Saat Ling Tian memandu efek pengobatan yang kuat dari Grid Cyclic Pellet, dia mencoba menggabungkannya dengan ki batinnya sendiri tetapi tidak berhasil. Saat kedua gaya bersentuhan satu sama lain, mereka akan langsung terpisah seolah-olah mereka adalah kutub magnet yang berlawanan. Jika itu masalahnya, biarkan aku mengasah diriku sendiri. Memikirkan hal ini, mata Ling Tian tiba-tiba memerah dan menguatkan hatinya, mengedarkan semua ki batinnya untuk menyerang tahap ke-10 formula naga mengejutkan ilahi. Sehari dan malam telah berlalu, tetapi ruang rahasia tidak memiliki suara atau gerakan, menyebabkan Ling Chen dan Yu Bingyan dipenuhi dengan kecemasan. Lagi pula, seharusnya hanya butuh waktu singkat untuk eksperimennya. Namun, mereka tidak bisa masuk karena takut mengganggunya dan hanya bisa menunggu di luar.
Mereka telah menangis sampai tidak ada air mata yang tersisa, dan mereka hanya tinggal mencela diri sendiri. Pintu ruang rahasia tiba-tiba terbuka dengan suara klak, dan mata kedua wanita itu tiba-tiba melebar. Mereka melihat pintu terbuka sedikit, diikuti oleh kepala penuh rambut acak-acakan yang menyembul keluar. Siapa orang ini? Kedua wanita itu melompat dan menjerit ketakutan. Senyum pahit muncul di wajah yang bersangkutan. Siapa lagi selain Ling Tian? Tians? Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Setelah keterkejutan awal, Yu Bingyan akhirnya mengenalinya, dan sementara dia merasa diyakinkan, dia menyadari ada sesuatu yang salah di suatu tempat, dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Bangsawan muda, perasaan hangat muncul di mata Ling Chen. Dia telah mendengar Ling Tian menyebutkan bahwa penyempurnaan pelet adalah tugas yang berbahaya, dan siang dan malam ini terasa seperti keabadian siksaan lambat bagi Ling Chen. Dia menyesal tidak bersikeras mengikuti bangsawan mudanya untuk membantunya. Berkali-kali dia mempertimbangkan untuk menghancurkan pintu batu untuk masuk, tetapi takut akan konsekuensinya dan menahan diri. Sekarang Ling Tian aman dan sehat, dia merasa sangat gembira tetapi tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Oh, Chener, jangan panik. Aku hanya mengotori bajuku. Ling Tian tampaknya memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan tetapi berhenti di sana. Bantu aku mendapatkan satu set pakaian baru, aku akan ganti sebelum bertemu kalian berdua. Kedua wanita itu sudah euforia saat melihat kehadirannya. Apalagi yang akan mereka pedulikan tentang apa yang dia katakan. Dengan jeritan seragam, mereka melemparkan diri ke pintu dan tubuh telanjangnya. Ling Tian tanpa daya mengangkat kepalanya untuk meratap di langit, aku telah benar-benar terbuka, sekarang ini benar-benar artinya reputasi seseorang menjadi sia-sia. Aku tidak percaya bagaimana keduanya bisa begitu emosional. Dadanya sudah panas dan basah dengan semua air mata mereka. Ahaha. Setelah momen emosional yang singkat, kedua wanita itu menemukan bahwa ada sesuatu yang berbeda, dan melihat ke bawah, hanya untuk segera mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga. Dua wanita cantik penggulingan surga itu sangat memerah sehingga mereka terlihat seperti pantat monyet, dan mereka segera menutupi mata mereka dengan tangan, bergegas keluar seolah-olah mereka telah melihat hantu. Chener, jangan lupakan pakaianku, bangsawan muda Ling yang hebat ditinggalkan berdiri di sana dengan wajah memerah, tangannya menutupi bagian pentingnya saat dia dengan cemas memanggil. Namun, dia berhenti di tengah kalimat, ketika dia menyadari bahwa kedua gadis itu sudah lama pergi bahkan bayangan mereka tidak terlihat. Pikiran licik muncul di kepalanya, dan setelah melihat sekeliling, dia berakhir dengan satu tangan memegang botol batu giok, dan tangan lainnya memegangi kain yang melilit pinggangnya saat dia diam-diam keluar dari ruang rahasia. Hais, melesat di depan umum, 100% melesat. Ling Tian dengan santai duduk di kursi, dengan ringan meniup buih teh panasnya, tampak puas dan santai. Tangannya tanpa sadar mengusap perutnya saat dia tersenyum pahit. Setelah Ling Chen dan Yu Bingyan melarikan diri karena pemandangan yang memalukan, mereka berdua sebenarnya setuju untuk pergi ke dapur dan menyiapkan sesuatu untuknya. Setiap hidangan juga dibuat secara pribadi oleh para wanita, dan mereka berdua duduk di sampingnya saat mereka melihatnya makan, seolah-olah itu adalah pemandangan yang indah sekali seumur hidup. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, total 8 piring. Ling Chen dan Yu Bingyan sama-sama membuat 4 hidangan, dan setiap hidangan sangat berlimpah, menumpuk di tumpukan, seolah-olah mereka takut tamu makan malam mereka tidak kenyang. Dengan demikian, makanan ini, tentu saja, sangat menyakitkan bagi Ling Tian. Piring manapun yang dia ambil lebih banyak, dia akan langsung disambut dengan tatapan angkuh dari pihak lain. Kedelapan hidangan tersebut seolah menjadi medan pertempuran di mana kedua wanita tersebut bertarung untuk menjadi pemenang utama. Ling Chen secara alami akrab dengan selera Ling Tian, dan dengan demikian, ikan mas manis dan asam, yang dia buat sangat lezat di luar kata-kata. Ling Tian tanpa sadar menyelesaikan hidangan sekaligus, yang hampir menyebabkan nona kecil keluarga Yu berteriak frustrasi. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengirim telinga babi dengan kecap ke perutnya. Namun, seberapa besar ekspektasimu terhadap seorang gadis yang dibesarkan dalam keluarga aristokrat? Ling Tian hanya harus menyeringai dan menanggungnya, dan dengan setiap hidangan yang berurutan, itu adalah salah satu rasa yang indah dan bersemangat, diikuti dengan pengalaman yang penuh air mata. Tidak ada alternatif lain, dan ketika kedua wanita itu dengan senang hati mengambil piring dan pergi,
bangsawan muda Ling kita yang malang ditinggalkan di sana dengan perut buncit seperti bola sepak. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah mereka, tetapi juga berulang kali memuji masakan mereka, mengatakan bahwa dia bisa makan beberapa piring lagi dengan makanan lezat seperti itu. Melihat Ling Tian sudah kenyang, Ling Chen pergi ke ruang belajar untuk mengumpulkan semua laporan dan intelijen dan bergegas. Ini rupanya membuat Ling Tian melupakan rasa sakit perutnya yang pecah, dan saat dia menatap laporan itu, wajahnya menjadi tegang dan khawatir. Ini karena Ling Tian menyadari bahwa dia bukan hanya seorang pejuang dan pemimpin tetapi juga dukungan spiritual untuk semua bawahannya. Apakah itu masalah yang tidak dapat diselesaikan bagi mereka atau masalah yang membutuhkan klarifikasi? Mereka semua akan mengantarkannya ke tempatnya untuk menunggu keputusannya. Sementara sistem seperti itu mungkin tampak seperti bersatu dan erat, itu juga sangat rapuh, karena seluruh kelompok akan hancur saat sesuatu terjadi padanya. Ini karena semua orang bergantung padanya pada akhirnya. Apa yang akan terjadi jika dia menghilang suatu hari nanti? Jika sesuatu seperti beberapa hari yang lalu terjadi lagi, dan dia sibuk dan tidak dapat menangani masalah apapun, lalu apa yang akan terjadi? Selain dia, harus ada seseorang yang bisa meningkatkan dan menangani posisinya. Untung tidak ada hal besar yang terjadi, dan setelah setengah hari, dia berhasil menyelesaikan semuanya. Namun, dari sudut pandang yang berbeda, apa yang akan terjadi jika itu adalah masalah hidup dan mati? Jika tiba-tiba ada perebutan kekuasaan di benua itu, apa yang akan terjadi? Ketika para ahli bertempur, bahkan sedikit perbedaan menjadi jelas. Frasa ini tidak dapat digunakan dengan lebih tepat di sini. Mempertimbangkan semua ini, Ling Tian berkeringat dingin. Sementara dia cenderung untuk mengambil tanggung jawab, bagaimanapun juga dia masih manusia. Sebagai seorang seniman bela diri, dia harus meluangkan waktu untuk mengolah dan menganalisis pemahamannya sendiri. Sebagai jiwa pasukannya, dia juga tidak bisa menghindari pergi ke medan perang. Semua ini pasti akan memengaruhi cara dia menangani dokumennya, dan dalam skenario yang mendesak, cacat yang tidak berbahaya ini akan benar-benar bertambah menjadi luka yang mengancam jiwa. Situasi seperti itu harus berubah. Tapi apa yang seharusnya menjadi titik balik? Atau cara yang lebih baik untuk mengatakannya, apa faktor penting yang perlu diubah? Ling Tian berdiri dan mondar-mandir. Dia tiba-tiba memerintahkan dengan nada muram, "Cener, beritahu semua kepala di organisasi saya, serta wakil mereka untuk meninggalkan semua yang mereka miliki dan bergegas ke halaman keluarga Ling dalam 2 hari. Mereka yang gagal melakukannya, memenggal kepala mereka." Ling Chen segera menegakkan tubuh dan menjawab dengan hormat, "Ya, bangsawan muda." Ini adalah pertama kalinya Ling Tian mengirimkan pesanan dengan kata-kata, "mereka yang gagal." Melakukannya, pancung mereka. Ling Chen melihat sesuatu yang tidak biasa, dan karenanya tidak berani menunggu, bergegas ke kamarnya untuk mengirimkan pesanan. Yu Bingyan juga merasakan suasana ruangan agak berubah, dan melihat ekspresi tegas di wajah Ling Tian, dia diam-diam tetap di sudut, tidak berani mengeluarkan suara. Ling Tian mengerutkan alisnya saat dia bermain dengan selembar kertas kecil. Dari berita yang diterima, dia menyadari bahwa sementara berita dari luar kotanya semakin berkurang, yang di dalam kotanya justru bertambah jumlahnya. Dari semua dokumen intelijen kecil ini, Ling Tian sudah bisa mencium bau badai yang mendekat. Setiap kekuatan berpengaruh menjadi sangat berhati-hati, dengan hati-hati meminimalkan tindakan mereka dalam mempertahankan kerajaan mereka tanpa menunjukkan kekuatan pasukan mereka yang sebenarnya. Setiap kerajaan tidak melibatkan diri mereka dalam kegiatan militer berskala besar, melainkan menjalani urusan sehari-hari mereka sebiasa mungkin. Namun, Ling Tian dengan cerdik menemukan bahwa setiap kekuatan besar diam-diam menambah pasukan di negara mereka, dan masing-masing dari mereka juga membawa tujuan bersama mereka. Poin penting adalah bahwa semua prajurit elit ini tampaknya berkumpul di satu titik di benua Bantalan Langit. Titik pusat benua bintang surgawi, Bantalan Langit adalah satu-satunya tempat yang mengatur dataran subur alih-alih daerah pegunungan, dengan ransum berlimpah dan petani yang puas. Sekarang sepertinya para raja serakah dari semua kerajaan yang berbeda di segala arah sedang mengincar sepotong daging yang gemuk ini. Kemakmuran dan penurunan Sky Bearing adalah sesuatu yang menyangkut arah kemana urusan duniawi akan menuju dan juga merupakan tempat yang paling dicari oleh tentara. Sejak dahulu kala, ada pepatah, jika seseorang ingin menaklukkan semua yang ada di bawah langit, seseorang harus menjatuhkan Sky Bearing terlebih dahulu. Sebelum menaklukkan Sky Bearing, yang lainnya akan sulit.
Menilai dari kegelisahan semua negara lain, orang-orang ambisius ini tampaknya tidak dapat menyembunyikan diri lebih lama lagi. Tentu saja, dengan munculnya Heaven Splitter, itu sudah cukup menjadi katalisator untuk meningkatkan kecepatan yang mengarah ke perang yang meledak. Ling Tian menghela nafas panjang. Ling Chen masuk dari luar, berdiri di belakangnya, diam-diam berdiri di sana. Mengenai Ye Bai Fei, Ling Tian melambaikan catatan yang dipegangnya. Apa yang terjadi?